Kenapa Kompas Radio Network? Karena kami radio swasta jaringan terbesar di Indonesia. Tapi karena kami ini kan di bawah Kompas Gramedia ya, jadi secara visi dan misinya itu kami harus memberikan konten yang punya selain hiburan tapi juga punya sisi edukasinya juga. Radio Visit. Untuk motion sendiri kami ini ada di 7 kota, Jakarta, Bandung, Cirebon, Malang, Bangka, Banjarbaru, dan Manado. Untuk siarannya untuk prime time kami relay, ada beberapa reguler yang di daerah melakukan siaran sendiri. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh Mas Anton lebih detail apabila ada pertanyaan yang mengarah ke network. Kemudian ini program Ramadan yang akan kami lakukan di Motion Radio 2022. Backgroundnya memang sama, bahwa sekarang pandemi COVID-19 ini belum berakhir, tahun ini masih akan diam-diam baik gitu. Masih akan tetap jauh-jauhan gitu. Jadi kita coba beberapa program-program yang bisa mengakomodir para pendengar. Oke, yang pertama mungkin ada time signal seperti biasa. Ini adalah produk unggulan selama Ramadan di setiap media. Untuk mekanismenya sendiri, time signal di Motion posisinya nanti akan ada posisi 1 sampai 5, maksimal 6 yang mengapit azan itu sendiri. Jadi tidak sendiri-sendiri. Jadi tayangnya bukan 1 kali 1 gitu ya, tapi 2 kali selama azan, mengapit azan. Ini paketnya. Jadi ada network total 7 kota. Ini hanya Jakarta saja. Ini hanya pilih 1 area saja. Misalnya saya cuma mau Raka Bandung saja, ya sudah, silakan yang 1. Tapi misalnya mau Bandung, Malang, Cirebon, angka ini dikalikan dengan jumlah kota yang akan digunakan. Ini timelinenya sudah tersedia. Kemudian ini ada juga kegiatan di sosmed untuk Motion. Jadi kita juga menggather para pelaku UKM muda untuk melakukan sharing session, melakukan promosi bisnis selama di bulan Ramadan. Kita fasilitasi. Bentuknya mungkin nanti bisa Instagram Live atau Juxroom kali ya. Ini sedang dijajaki. Untuk frekuensinya sendiri 1 kali per hari, Senin sampai Jumat, jam tayang jam 3 sore, 30 menit. Harga sponsorshipnya sekian, kemudian ini timelinenya. Jadi memang kita nanti akan mengundang UMKM itu untuk sharing ya. Kemudian ini ada juga program kedua, Kasih Ide. Itu lebih ke memberi rekomendasi menu makanan yang akan ditawarkan kepada pendengar Motion untuk berbuka maupun sahur. Untuk hostnya sendiri kita menggunakan announcer, tapi masih open to be discussed apabila klien membutuhkan influencer. Harga adjustable ya. Kemudian untuk formatnya sendiri Instagram feed, jadi nanti akan video akan direcord dan akan ditayangkan di Instagram feed-nya Motion seminggu 2 kali. Jam tayangnya di jam 2. Kenapa jam 2? Karena biasanya jam segitu orang sudah mulai berpikir, saya mau makan apa nanti buka dan sahur gitu ya. Kemudian ada juga Motion berbagi di sosmed. Jadi kita akan mengumpulkan like sebanyak-banyaknya yang akan di-convert ke jumlah meals yang akan dibagikan kepada pengguna jalan ataupun orang-orang yang membutuhkan yang terdampak karena COVID-19 ini gitu. Kondisinya itu kita akan ini 4 kali harusnya. Frekuensinya 4 kali selama bulan Ramadan setiap hari Jumat. Namun campaign di sosmednya itu selama 8 kali. Jadi seminggu 2 kali kita akan promo di sosmed untuk mengumpulkan likes.
Kemudian pembagian takjilnya sendiri akan dilakukan di setiap hari Jumat. Kemudian ada lagi ini program Ramadan Berbagi, di mana ini inisiasi dari Markom Kompas Radio Network, gitu ya. Kita akan melakukan pembagian takjil ini secara offline di beberapa titik di Jakarta. Gitu. Ini paket-paketnya. Ini timeline Ramadan Berbagi. Jadi kita akan ada di shelter busway dan juga ada di masjid. Kemudian kenapa Radio Network, Kompas Radio Network? Karena kami radio swasta jaringan terbesar di Indonesia. Ini data kami secara general, dan ini network kami. Untuk Sonora kami ada 16 radio, Motion ada 7, Smart ada 10. Kemudian selain produk audio, kami juga memiliki produk platform portal berita, yaitu sonora.id. Sonora.id ini portal berita yang sebenarnya secara segmen dia muda dan memenuhi kebutuhan dari sisi berita, lifestyle, kesehatan, dan informasi lain. Jadi memang lengkap banget. Cuman secara tampilan dia muda gitu ya. Ini audiens demografiknya. Kemudian ini pengguna kami, pembaca, memang tersebar di kota-kota besar. Untuk channel-channelnya sendiri kami ada channel Feng Shui, kemudian ada kesehatan, kemudian motivasi, bisnis, dan otomotif, sudah pasti. Begitu Mas, Mbak, semua informasi dari Motion. Barangkali ada tanggapan dari teman-teman Bright atau ada tambahan dari teman-teman Motion sendiri, monggo. Oke, thank you Mbak Mila. Sama Mas. Ya, Om Anton dan lain-lain ada yang mau ditambahin dari materi yang disampaikan Mbak Mila? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Budi, Mbak Ani, dan semua teman-teman Bright ya. Terima kasih kesempatannya pagi ini kita bisa berinteraksi dan mengupdate gitu ya. Kita saling mengupdate apa yang sudah kita lakukan, terutama di Motion, perkembangannya seperti apa. Saya paling menyimpulkan saja mudahnya adalah bahwa Motion ini sebagai radio grupnya di Kompas Gramedia Radio Network ya, tetap positioningnya menyasar target anak muda, tetap anak muda. Tapi karena kami ini kan di bawah Kompas Gramedia ya, jadi secara visi dan misinya itu kami harus memberikan konten yang punya selain hiburan tapi juga punya sisi edukasinya juga. So berdasarkan diskusi dan kami juga melihat ada demand yang cukup besar dari target market yang kami garap, bahwa kebutuhan atas literasi keuangan di anak muda ini semakin mendesak lah, bisa kita bilang ya. Jadi setahun lalu kami sudah mulai menggarap, memperbanyak konten-konten soal literasi keuangan, bisnis, karir ya, dan ekonomi yang tadi Mbak Mila bilang, tapi dari sisi kebutuhan anak muda. Kita juga bisa lihat ya perkembangan mungkin dari awal 2021 atau akhir 2020 ya, fenomena saham ya, waktu itu udah masuk viral, kemudian makin viral maksudnya, kemudian kripto ya yang kita juga tahu gitu, emas di awal tahun 2021 juga sebagai instrumen investasi itu tiba-tiba melonjak. So kami rasa sebagai bagian dari community di kota ini, di negara ini ya, Motion juga punya peran harus yang efektif, yang jelas gitu untuk bersama-sama berkembang bersama audiensnya juga.
So gabungan antara hiburan yang tetap kami garap, seperti kemarin pun kami di minggu ini lebih tepatnya, tapi heavy-nya di kemarin kami tetap jalan dengan konten hiburan Hari Musik Nasional ya. Itu kombinasi antara on air, digital, baik di YouTube, Instagram maupun di Joox juga kami lakukan heavy. Kemarin total ada 16 artis yang kita ajak terlibat di Hari Musik ini. Jadi hiburan lewat musik, info, topik yang ringan, yang seru untuk anak muda, itu sudah ramuan dasar. Tapi kemudian karena kami melihat ada kebutuhan yang kami rasa motion bisa punya peran di situ, masuk ke literasi keuangan, jadi kami menjadikan itu salah satu kekuatan positioning motion hari ini ke depan. Tentunya tambahan konten baik di on air, digital, mudah-mudahan nanti bisa segera off air atau offline lagi gitu ya. Itu sudah menjadi kewajiban juga yang harus kami olah juga. Demikian kira-kira sekilas tambahannya, Pak Budi.